latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan para DPR. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI Drs Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena banyaknya terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Kabinet Natsir, Indonesia berhasil memetakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyebab kemunduran kabinet ini dari kursi pemerintahan adalah kegagalannya penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda. Juga munculnya banyak mosi akan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS yang terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Kabinet yang memerintah Indonesia setelah kemunduran Kabinet Natsir adalah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Tidak banyak program-program dari Kabinet Sukiman yang berjalan dengan lancar. Munculnya korupsi pada lembaga pemerintahan, masalah Irian Barat yang belum terselesaikan, serta hubungan Sukiman dengan militer yang kurang harmonis menjadi kendala yang menghambat program kerja mereka. Penandatanganan Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat yang berarti juga memihaknya Indonesia kepada blok barat merupakan suatu pelanggaran terhadap politik negara Indonesia yang bebas dan aktif, sehingga rakyat menarik dukungannya pada Kabinet Sukiman. Jadi, ia terpaksa mundur dari jabatannya. Kabinet yang menggantikan Kabinet Sukiman selanjutnya adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Salah satu program penting yang direncanakan Kabinet Wilopo adalah persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Program luar negerinya juga ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Namun, Kabinet Wilopo juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya. Antara lain adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Namun, masalah yang membuat Kabinet Wilopo terpaksa turun dari jabatannya adalah peristiwa Tanjung Morawah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Wilopo, kabinet selanjutnya yang memimpin Indonesia adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini memiliki program untuk melanjutkan persiapan penyelenggaraan pemilu, juga persiapan kerangka panitia pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu program yang sukses dari kabinet ini adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Namun sayangnya kabinet ini terpaksa menyerahkan mandatnya kembali sebelum pemilu 1955 dapat terlaksana, dikarenakan berlanjutnya konflik pada Angkatan Darat di mana A.H. Nasution mengundurkan diri dari KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng, sehingga rakyat menarik dukungannya kepada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Salah satu hasil yang paling menonjol dari kabinet ini adalah pelaksanaan pemilu pertama bangsa Indonesia pada tahun 1955. Setelah seleksi pemilu pertama, terdapat 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Membaiknya hubungan dengan anggota Angkatan Darat dan pembubaran Uni Indonesia Belanda juga merupakan beberapa pencapaian terbaik kabinet ini. Setelah hasil pemilu keluar, maka Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri. Ia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Setelah masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU.
Beberapa program yang dapat terlaksana pada masa kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, pelaksanaan keputusan konferensi Asia Afrika, juga peralihan perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa. Namun, timbulnya gerakan-gerakan anti-Cina dalam masyarakat membuat perpecahan di berbagai daerah. Selain itu, salah satu faktor mundur kabinet ini adalah banyaknya gerakan-gerakan separatis antar partai politik yang menimbulkan keretakan pada pemerintahan. Kabinet terakhir yang memerintah di Indonesia adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Beberapa pencapaian dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, pemberantasan tindak jahat korupsi, juga ditetapkannya peraturan lautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Karena gagal menyelesaikan aksi-aksi pemberontakan separatis di daerah-daerah, juga karena kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk, maka krisis demokrasi liberal sudah mencapai pada puncaknya. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 dan mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin.